Halo teman-teman, welcome back on my YouTube channel Dapur Cak Zul. Pada episode kali ini aku akan bagi resep ke kalian semua yang pastinya resep tersimpel, termudah, terenak, cocok untuk pemula, cocok untuk anak kos, cocok untuk ibu rumah tangga, dan cocok untuk kita semua, yakni pizza teflon anti gagal. Ini benar-benar enak teman-teman. Dan yang pasti anti gagal, anti gosong, recommended sekali buat kalian semua, buat pemula, buat ibu rumah tangga. Ini cocok banget. Nanti aku akan bagi resepnya ke kalian dan tips and triknya supaya pizzanya itu tidak gosong meskipun kita tidak menggunakan oven ya, no oven. Kita hanya menggunakan barang seadanya di rumah, tapi ini hasilnya sangat istimewa. Pokoknya mantap banget teman-teman. Ini bisa kita lihat ya, teksturnya ini benar-benar enak banget, crispy, super lembut rotinya itu, dan yang pasti anti gosong. Oke teman-teman, langsung saja kita persiapkan bahannya. Yang pertama, yang pasti di sini ada tepung terigu. Aku pakai 35 sendok makan. Kemudian ada air putih 20 sendok makan. Kemudian ada gula pasir 2 sendok makan. Kalian ganti gula halus juga bisa. Kemudian ada juga 2 sendok makan minyak goreng. Seperempat sendok teh garam atau secukupnya. Kemudian di sini juga aku pakai saus barbecue merek Del Monte ya. Kalau nggak ada bisa pakai saus tomat, saus sambal atau yang lain. Kemudian ini ada toppingnya, aku pakai sosis, smoked beef, kemudian ada jagung, ada paprika, ada bawang bombay, ada keju. Untuk topping ini juga sesuai selera teman-teman, kalian pakai yang seadanya di rumah ya. Kemudian ada 1 sendok teh ragi instan, aku pakai merek Pakmaya. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama yang harus kita lakukan, kita akan membuat adonan biangnya ya. Kita larutkan dulu ini air dan gula pasirnya. Kalau kalian memakai gula halus lebih cepat ya teman-teman. Ini airnya itu suhunya suhu ruang, jadi nggak terlalu panas juga tidak dingin. Jadi ini aku pakai suhu ruang saja. Kemudian kita masukkan ragi instannya. Aku pakai merek ini ya teman-teman, Pakmaya. Kalau kalian pakai merek lain juga boleh, Saf Instan, Vernipan itu banyak di pasar. Terus kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita diamkan kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Ini berbuih ya airnya, berarti tandanya itu raginya masih aktif. Kemudian kita siapkan wadah besar, mangkok atau baskom terserah kalian. Kemudian kita masukkan tepung terigunya. Di sini aku pakai tepung terigu protein rendah tak campur dengan protein tinggi ya teman-teman. Ini tak mix karena di rumah ada yang protein tinggi, jadi sekalian tadi tak pakai, tinggal sedikit terus tak campur dengan yang protein rendah. Kemudian kita masukkan garam dan juga air biangnya, air yang kita campur dengan ragi tadi ya. Kita aduk sampai tercampur rata. Ini kita nggak pakai telur ya teman-teman, tapi nanti hasilnya tetap enak banget pokoknya. Lanjut, setelah itu, setelah agak tercampur, kita ulangi pakai tangan saja teman-teman supaya cepat tercampur ratanya. Mohon maaf ya teman-teman, aku nggak pakai selontong tangan ini, tapi aku sudah
cuci tangan ini benar-benar bersih teman-teman, karena juga aku nggak punya selontong tangan yang silikon itu ya, di rumah adanya selontong tangan yang plastik, dan kalau kita pakai selontong tangan plastik itu nanti adonannya akan menempel. Jadi di sini aku pakai tangan kosongan biasa saja. Yang penting sudah benar-benar cuci tangan ya teman-teman. Kemudian ini kalau nanti dirasa adonannya itu masih kurang air ya teman-teman, atau masih seret gitu, bisa kalian tambahkan air sedikit demi sedikit saja sampai adonan benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan minyak gorengnya. Di sini aku tidak memakai butter, tidak memakai mentega, hanya pakai minyak goreng saja. Karena apa? Karena kalau kita pakai minyak goreng nanti hasilnya luarnya itu akan jadi lebih crispy teman-teman. Jadinya pokoknya enak banget. Ini kita ulangi lagi sampai minyaknya tercampur rata ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adonannya sudah tercampur rata. Lalu kita diamkan. Kita tutup dengan plastik ataupun kain seperti ini. Kita diamkan kurang lebih selama 20 menit. Menyesuaikan dengan suhu ruangan kalian ya. Kalau suhu ruangan kalian itu panas, biasanya itu lebih cepat, bisa 10 menit sampai 15 menit. Pokoknya sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Lah, sambil menunggu ini kita potong-potong untuk isiannya. Di sini aku pakai paprika merah, kemudian ada juga jagung manis, kemudian ada bawang bombay, ada sosis, ada smoked beef, dan ada keju. Untuk isiannya ini terserah kalian, sesuaikan sama bahan-bahan yang ada di rumah saja ya. Bahan-bahan seadanya saja. Ini dijamin nanti hasilnya pasti tetap enak banget. Terus kalau untuk kejunya itu kalian bisa pakai keju mozzarella, dijamin hasilnya pasti lebih mantap teman-teman. Karena aku nggak adanya keju biasa ya, aku pakainya itu saja. Kemudian ini setelah 20 menit adonannya jadi mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Ini kita pencet-pencet seperti ini agar udaranya yang ada di dalamnya itu hilang. Kemudian kita uleni sebentar saja. Kita pencet-pencet. Kemudian ini sudah siap untuk kita buat kulit pizzanya. Aku pakai loyang seperti ini ya teman-teman. Ini loyang bundar. Kalau kalian nggak ada loyang seperti ini, kalian bisa pakai tatakan buat kukusan itu ya, tatakan panci itu buat ngukus buat ngukus nasi seperti itu. Kalian juga bisa yang bolong-bolong itu. Nah, ini nanti triksnya ini teman-teman, nanti aku bagikan supaya pizzanya yang kalian buat itu meskipun nggak pakai oven akan tetap matang sempurna dan bawahnya itu tidak gosong. Ini nanti akan aku bagikan tips and triksnya. Untuk adonannya ini teman-teman, ini aku bagi menjadi 4 adonan ya, 4 bagian maksudnya. Jadi untuk satu resep ini bisa menjadi 4 pizza ukuran besar ya. Menurutku ini ukurannya lumayan besar. Ini kita pipihkan di loyang seperti ini teman-teman, atau di tatakan panci seperti yang aku bilang tadi. Jadi kita pipihkan sampai benar-benar pipih ya. Kita pakai tangan saja. Kalau kalian ada rolling pan juga kalian bisa pakai itu, atau pakai rollingan yang ada di rumah. Kalian bisa pakai botol kaca, wis pokoknya yang pakai peralatan yang ada di rumah lah. Kalian pakai seadanya. Kalau nggak ada ya wis kayak aku tadi aja, pakai tangan di pencet-pencet gitu aja. Yang penting pipih, jadi pipih ya, jadi bundar seperti ini. Kemudian kita olesi dengan saus. Di sini aku pakai saus Del Monte rasa barbecue. Ini teman-teman yang membuat rasanya enak itu kalian usahakan kalian pakai saus merek ini ya, karena itu rasanya itu benar-benar enak. Aku beli di minimarket itu kalau nggak salah harganya itu di 17 kalau nggak salah, 17.000 yang ada botol seperti ini. Kalau
yang bungkusnya itu sasetan itu lebih murah, cuma 7.000 kalau nggak salah. Nah ini setelah kita beri topping, ini aku lupa tadi belum tak tusuk-tusuk teman-teman. Sebenarnya itu kalian tusuk-tusuk dulu ya sebelum dikasih saus itu. Kalian tusuk-tusuk dengan garpu supaya adonannya itu nanti kulitnya itu bawahnya crispy banget. Jangan lupa untuk ditusuk-tusuk dulu pakai garpu. Kemudian yang kedua ini, adonan kedua aku buat seperti ini ya modelnya, supaya agak-agak mirip sama pizza ala-ala Pizza Hut gitu. Untuk isiannya sesuaikan. Nah, untuk yang kedua ini aku pakai sausnya saus Del Monte yang saus pedas ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Kemudian kita taburi dengan keju secukupnya. Dan ini tips and tricksnya teman-teman supaya pizza kita tidak gosong meskipun tidak memakai oven. Yakni kalau kita pakai wajan seperti ini, aku pakai wajan biasa ya. Ini kalian kalau nggak ada wajan seperti ini, wajan yang logam pun itu bisa teman-teman. Kita kasih tatakan panci atau loyang bundar seperti itu teman-teman. Kemudian kita tutup. Kalau kita pakai teflon juga seperti ini, kita kasih loyang atau juga tatakan panci seperti ini teman-teman. Ini tips and tricksnya. Dengan seperti ini kan adonannya itu tidak langsung menempel pada permukaan teflon, jadinya nanti adonannya akan matang sempurna dan juga bawahnya itu yang pasti tidak akan gosong teman-teman. Dan tips yang terakhir juga, kalian gunakan api sekecil mungkin ya teman-teman. Api kecil aja. Mungkin matangnya itu sekitar 20-30 menit itu sudah matang teman-teman. Tergantung adonan kita itu setebal apa. Kalau lebih tipis ya lebih cepat matangnya. Nah seperti ini teman-teman, ini hasilnya benar-benar super crispy bawahnya dan super lembut tekstur rotinya. Ini untuk yang bundar tadi ya, yang bundar ini. Untuk atasnya ini memang belum terlalu coklat ya teman-teman warnanya, tapi ini benar-benar sudah matang sempurna karena kita tadi menggunakan api kecil dan juga adonannya itu tidak langsung menempel pada teflon atau wajan. Jadi hasilnya ini benar-benar nikmat banget, benar-benar matang sempurna tanpa gosong sama sekali teman-teman. Kemudian ini kita olesi dengan mayones supaya rasanya lebih nikmat lagi. Nah ini jadinya teman-teman seperti ini benar-benar enak banget, nikmat banget, anti gagal dijamin untuk kalian semua. Bagi yang pemula, ibu rumah tangga, anak kos juga dijamin ini pasti bisa buatnya. Ini tanpa telur, tanpa bahan-bahan yang ribet. Ini benar-benar super ekonomis buat ide jualan juga. Tentunya ini sangat banyak untungnya ya. Kemudian ini juga tidak pakai oven, kita nggak pakai oven pun bisa buat makanan yang super enak, super nikmat ala-ala restoran teman-teman. Untuk resep-resep selanjutnya juga gitu, aku akan bagi resep-resep tersimpel yang pasti terenak, anti gagal, dan pakai peralatan seadanya di rumah kan. Untuk selanjutnya juga seperti itu teman-teman, nanti aku akan bagi resep ke kalian semua yang pasti resep tersimpel dengan peralatan seadanya yang ada di rumah, dengan bahan-bahan pun yang seadanya, tapi tetap hasilnya itu sangat memuaskan dan sangat istimewa, dijamin enak banget, tanpa ribet, anti gagal. Pokoknya kalian dukung ya channel ini supaya channel ini dapat lebih berkembang lagi dan aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya dan berbagi resep yang lainnya teman-teman. Ini hasilnya sangat bagus sekali teman-teman. Ini bisa kita lihat ya, ini rotinya itu benar-benar lembut dan bagian bawahnya itu super crispy dan yang pasti itu anti gosong, benar-benar anti gosong teman-teman. Kita bisa lihat warnanya coklat
bagus banget ya, pokoknya enak banget teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.